Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan praktek tentang rangkaian listrik. Nah, di sini di rangkaian listrik ini kita hanya akan mempelajari tentang yang pertama adalah rangkaian listrik seri, dan yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Nah, mungkin teman-teman sudah mempelajari di video-video sebelumnya mengenai rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, hanya saja untuk kesempatan kali ini kita hanya akan praktek tentang dan membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Adapun alat dan bahannya antara lain, nah untuk bahannya sendiri yaitu kabel sebanyak 1 meter panjangnya ya teman-teman ya. Jadi kabelnya teman-teman bisa menggunakan kabel yang seperti ini ya, seperti ini. Nah, dimana kabel ini nanti teman-teman bisa dibuka jadi dua ya, seperti ini ya teman-teman, atau tarik nantinya. Oke, nanti langkah-langkahnya saya akan jelaskan. Yang kedua yaitu adalah lampu sebanyak 2 buah. Nah, untuk lampunya teman-teman itu diusahakan lampunya yang seperti ini ya untuk percobaan kali ini. Nah, cukup jelas kan teman-teman? Tuh, lampunya yang kecil-kecil aja. Dan diusahakan pula untuk lampunya itu harus ada yang ininya teman-teman. Nah, harus ada yang lubang ininya, biar memudahkan kita dalam membuat rangkaian listriknya. Nah, jadi usahakan 2 buah. 2 buah kabelnya usahakan 1 meter ya teman-teman ya. Terus yang ketiga yaitu baterai. Nah, baterai di sini kita menggunakan baterai yang kecil saja. Nah, tapi jika teman-teman ada baterai yang besar, yang ukurannya lebih besar daripada ini, itu enggak, jauh lebih bagus pula. Oke, teman-teman bisa menggunakan 2, 3, 4 atau 5 baterai juga enggak. Nah, cuman di sini kali ini saya hanya menggunakan 2 buah baterai saja yang besarnya itu 1,5 volt. Oke teman-teman ya. Oke, lalu selanjutnya yaitu adalah saklar teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak memiliki saklar, itu tidak apa-apa teman-teman. Gak apa-apa. Nanti kita akan menggunakan saklar dan juga tidak menggunakan saklar. Ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu ada satu lagi sih sebenarnya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai atau memiliki dudukan baterai, itu mah enggak, teman-teman bisa pakai dudukan baterainya yang seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau memiliki atau mempunyai. Tapi jika tidak ada pun tidak apa-apa. Kita tidak usah menggunakan dudukan yang seperti ini. Oke, teman-teman ya. Jadi di sini sebenarnya ada 4 komponen saja, ada saklar, baterai, lampu, dan kabel. Nah, jika teman-teman tidak memiliki saklar juga tidak apa-apa ya teman-teman. Oke. Nah, setelah teman-teman tahu bahan-bahannya, sekarang kita akan melakukan membuat rangkaian listrik seri terlebih dahulu. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, teman-teman siapkan dulu kabelnya. Nah, yang tadi teman-teman bisa potong dulu bagi 2 seperti ini, nggak apa-apa. Nah, sudah ada jadi 2 ya teman-teman. Nah, teman-teman sekarang bisa potong kabelnya itu yang panjangnya 1 meter ini. Nah, nanti masing-masing
kurang lebihnya 20 sampai 20 sampai 25 cm dipotong ya teman-teman ya. Itu mah nggak tergantung kebutuhan dari teman-teman sendiri. Oke, kita potong saja. Sorry teman-teman. Nah, kita potong aja. Nah, kita kurang lebih 20 sampai 25 cm. Nah, setelah itu teman-teman potong ujungnya. Ingat, hanya diputar saja ininya. Ya. Nah, diputar saja seperti ini. Nah, sudah diputar, sudah sini, lalu teman-teman putar ini. Putar sedikit, tarik. Nah, terlihat ya teman-teman ya. Nah, untuk lilitan yang seperti ini, jika lilitannya banyak bercabang ya teman-teman, banyak bercabang, teman-teman bisa putar, pegang ujungnya lalu putarkan. Nah, seperti ini. Nah, itu ya teman-teman, cukup mudah bukan? Nah, setelah ini lalu di belakangnya juga sama teman-teman, pegang, putar, jangan keras-keras, nanti kalau terlalu keras motongnya nanti teman-teman kalau tembaganya itu akan cepat kepotong juga. Nah, seperti ini teman-teman, putar lagi ininya. Iya, nah itu ya tantannya, teman-teman bisa putar. Nah, di sini kita kenapa menggunakan tembaga ini, karena tembaga adalah salah satu penghantar listrik yang paling baik teman-teman. Nah, terus kenapa dilapisi oleh karet, karena karet itu dapat menghambat aliran listrik, jadi agar kitanya tidak tersengat listrik atau tersetrum seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dimana teman-teman buat kabel ini, potong seperti ini sebanyak 4 buah atau lebih. Oke teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah membuat 5 buah ya teman-teman ya, yang ujung-ujungnya sudah kita lilit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah seperti ini, membuat kabel-kabelnya seperti ini, maka akan mudah sekali dalam merangkai listriknya. Yang pertama kita siapkan kabel-kabelnya dulu ya teman-teman, lilit dulu seperti ini. Oke, langkah selanjutnya teman-teman tinggal memasukkan lilitan kabel yang tadi ke dalam lampu ini. Nah, dudukan lampunya tuh yang bolong-bolongnya masukin. Nah, karena kita akan membuat rangkaian seri, jadi teman-teman tinggal seperti ini saja. Masukannya mangga dari mana saja, dari bawah atau bawah ke atas atau atas ke bawah pun mangga saja. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung putar juga mangga. Nah, intinya sepertinya teman-teman ya. Jika dirasa kurang kuat, mangga teman-teman bisa putar lagi. Nah, bisa kelihatan teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian satunya lagi juga sama. Teman-teman, sebelah sini masukkan, lalu putarkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan satu lampu terlebih dahulu. Oke. Nah, karena kita menggunakan satu lampu dulu, jadi teman-teman sudah pasang satu lampu seperti ini, siapkan lagi yang namanya saklar. Nah, jika teman-teman memiliki saklar, jika tidak memiliki saklar pun tidak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, untuk saklarnya juga sama, dimasukkan seperti ini, satu saja. Nah, putar, sudah. Nah, sudah seperti ini, rangkaian lurus gitu ya.
Nah, jika sudah seperti ini, maka teman-teman siapkan lagi kabelnya untuk kabelnya juga sama. Nah, kita putar lagi karena tadi tidak ada yang sudah bercabang, jadinya susah. Diputar lagi. Sudah ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal siapkan saja baterai karena kita nih menggunakan satu lampu terlebih dahulu. Nah, sudah seperti ini, kita siapkan baterai teman-teman. Nah, ya baterainya. Oke, kita copot dulu teman-teman. Nah, jika baterainya sudah seperti ini, teman-teman bisa menggunakan dudukan baterai yang seperti ini atau tidak juga tidak apa-apa. Nah, kali ini di sini saya akan tidak menggunakan dulu dudukan baterai ya, teman-teman ya. Nah, oke. Jadi yang pertama, teman-teman bisa tempel ininya di mana saja. Atau teman-teman bisa pakai lakban dulu. Siapkan lakban. Untuk menempelkan baterainya. Nah, karena kita tidak menggunakan dudukan baterai teman-teman. Nah, setelah ini kita sambungkan atau tempelkan pula rangkaian listriknya ke baterainya. Nah, untuk teman-teman yang tidak menggunakan rangkaian dudukan baterai, teman-teman diusahakan ini kita putarkan dulu, dibuat lingkaran. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kita masukkan ke sini. Nah, atau teman-teman jika masih kesulitan, teman-teman bisa menggunakan Nah, ya susah teman-teman, maka bisa menggunakan lakban ya teman-teman ya. Nah, sorry. Nah, lakban dulu. Tempelkan seperti ini teman-teman. Untuk listriknya juga biar kelihatan, kita pakai lakban saja ya teman-teman. Nah, yang belakangnya juga sama teman-teman, kita putar juga ininya, membuat seperti lingkaran. Nah, sudah itu kita masukkan ke sini. Jika semuanya sudah tertempel, maka kita akan rangkainya teman-teman. Di sini teman-teman bisa pakai lakban pula biar agak rapi. Nah, jika teman-teman sudah jadi, maka sudah ditempel, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa nyalakan, atau jika belum jelas kita perbesar dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan saklar jika teman-teman punya. Jika tidak punya pun tidak apa-apa. Oke teman-teman. Nah, sudah terlihat teman-teman. Kita coba ya. Nah, biasanya kegagalan itu ialah karena pegangan ininya kurang kuat gitu ya. Coba kita pegang dulu ininya ya, agak keras. Nah, pegang seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini. Dan kita nyalakan rangkaian listriknya. Strike. Nah, nyala teman-teman ya. Coba kita lihatkan. Nah, untuk nyalanya cukup terang ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tuh, matikan. Nah, sip. Nah, kita dari jauh nyalakan lagi. Nah, di sini karena kita menggunakan satu lampu. Nah, di sini di sini saya akan jelaskan bahwasannya jika listrik menyala ya, menyala seperti ini, maka ini disebutnya rangkaian tertutup, teman-teman. Kenapa rangkaian tertutup? Karena semua kabel atau komponennya itu semuanya menyatu. Gitu ya, teman-teman. Jika kita klik tombol off atau kita matikan, nah, maka rangkaiannya menjadi terbuka teman-teman, seperti itu. Jadi disebutnya rangkaian terbuka. Nah, jika teman-teman masih belum paham,
maka di sini saya akan coba tidak menggunakan saklar. Nah, kali ini saya tidak menggunakan saklar, teman-teman. Nah, kita sudah copot ya, kita sudah lepaskan saklarnya. Coba lihat, tuh sudah lepaskan. Nah, saat kedua kabel ini tidak menyatu, maka ini disebutnya rangkaian listrik terbuka. Nah, tapi saat ketika kabel ini menyatu, tuh menyatu, nah akan menyatu semua. Coba, nah ini disebutnya rangkaian listrik tertutup. Oke, mohon maaf karena saya pegang baterainya itu seperti ini, karena ini perekatnya itu kurang kuat ya teman-teman ya. Nah, jadi usahakan pegang kalau misalkan tidak begitu kuat. Baik, yang kita satukan itu. Jika menyala, ini namanya rangkaian listrik tertutup tuh ya. Oke, kita coba perbesar lagi ya teman-teman. Coba kita nyalakan. Nah, jika keduanya menyatu, maka ini sebutnya rangkaian listrik tertutup tuh. Nah, jika terbuka namanya rangkaian listrik terbuka. Ini adalah contoh rangkaian listrik seri yang menggunakan satu buah baterai. Nah, di sini kita akan menggunakan rangkaian seri pula yang menggunakan dua buah baterai. Nah, untuk rangkaian listrik seri menggunakan dua baterai itu sama seperti yang satu baterai, hanya saja kita tambahkan satu lagi kabel seperti ini karena kita menggunakan dua baterai ya teman-teman. Lalu teman-teman masukkan seperti ini. Nah, putar lagi. Ya sudah, ini saklarnya dulu. Lalu lampunya, maaf cek kurang jelas. Nah, kalau itu ya bisa, berarti ini harus kita putar lagi ya teman-teman. Nah, sudah masuk. Lalu teman-teman tarik. Nah, putar lagi seperti ini teman-teman ya. Nah, gitu ya. Sudah itu teman-teman, yang ada di sininya juga kita masukkan lagi ke sini, ke yang kosongnya. Oke, masukkan ya teman-teman ya. Kita putar dulu, takutnya ininya mulai bercabang lagi kak tembaganya ya. Oke, jika semuanya sudah, komponennya sudah terpasang seperti semula, seperti yang tadi, seperti ini. Nah, jika semuanya sudah terpasang, maka teman-teman bisa langsung coba. Nah, kita coba dulu ya teman-teman ya. Nah, kita langsung, dalam kondisi ini, maka karena tidak menyala disebutnya adalah rangkaian listrik terbuka. Tapi jika teman-teman nyalakan atau track on, nah ini namanya rangkaian listrik tertutup, yaitu adalah rangkaian listrik seri. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di rangkaian listrik seri ini teman-teman nanti bisa simpulkan, lihat dari nyala lampunya yang menggunakan satu lampu dan menggunakan dua lampu, mana yang lebih terang. Oke, sorry. Nah, mana yang lebih terang coba. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri. Nah, dari kegiatan ini kita bisa simpulkan bahwasanya, nah kabel ini, lihat nih kabel yang ada di sini, kita perbesar dulu ya teman-teman. Nah, kabel ini berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Konduktor itu artinya adalah penghantar listrik ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kenapa tidak tersetrum? Dikarenakan di luarnya sudah dilapisi oleh karet ya teman-teman ya, agar teman-teman tetap terlindungi dari sengatan listrik dari baterai. Oke, lalu lampu. Nah, lampu ini, yang kedua lampu itu adalah sebagai pengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, lampu itu dari kabel itu mengalirkan listrik. Pas ke lampu, listriknya dirubah menjadi energi cahaya. Nah, lalu
ada lagi yang namanya baterai yang saya pegang ini ya teman-teman ya. Nah, pegang baterai. Baterai ini berfungsi menghasilkan arus listrik atau menghasilkan listrik. Di mana arus listriknya nih, listriknya mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, teman-teman tahu tidak kutub positif dan negatifnya sebelah mana? Nah, kutub negatif, oke kita matikan dulu ya teman-teman ya. Kita coba lepas dulu. Untuk kutub negatif itu berada di paling bawah. Nah, ini adalah kutub negatif. Sebentar. Nah, ini adalah kutub negatif. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, bentar. Nah, ini adalah kutub negatif. Kutub negatif itu berada paling bawah yang tidak ada benjolannya. Nah, ini namanya kutub negatif. Sedangkan kutub positif itu yang seperti ini, teman-teman. Ya, di sini. Ini namanya kutub positif. Nah, di sini lihat tuh. Jadi, coba lihat. Nah, listrik itu mengalir dari bawah, dari kutub negatif ini, menyambung sampai ke sini. Dari sini, dari kutub positif, dialirkan ke semuanya. Agar listrik-listriknya itu kembali menyala ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya, cukup mudah bukan? Nah kali ini di sini saya akan coba untuk menggunakan dudukan baterainya pula ya teman-teman ya. Itu pun jika teman-teman memiliki dudukan baterai. Tapi jika teman-teman tidak memiliki dudukan baterai, itu tidak apa teman-teman ya. Nah, ini adalah rangkaian listrik seri jika tidak menggunakan dudukan baterai. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Jika teman-teman ada yang merasa kurang mengerti, maka teman-teman bisa tanyakan dan klik di kolom komentarnya. Ini adalah rangkaian listrik yang menggunakan dudukan baterai ya teman-teman. Seperti yang tadi, nanti kita masukkan ke dudukan baterainya. Itu pun jika teman-teman punya. Nanti kabel yang ada di dudukan baterai, teman-teman nanti sambungkan dengan kabel-kabel yang ada di sini. Ada saklar, kabel ini ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kita coba menyala ya teman-teman ya. Cukup mudah bukan teman-teman untuk membuat rangkaian listrik seri menggunakan dua lampu. Oke teman-teman. Nah setelah teman-teman melihat percobaan tadi, maka apa yang dapat teman-teman simpulkan? Nah terus di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, lebih terang manakah rangkaian listrik seri dengan satu lampu atau dua lampu? Jelaskan. Yang kedua, lebih terang manakah rangkaian listrik dengan menggunakan satu baterai atau dua baterai? Jelaskan. Dan yang ketiga, apa yang terjadi jika salah satu komponen tidak terpasang sempurna? Jelaskan. Nah, hari ini kita belajarnya tentang rangkaian listrik seri terlebih dahulu. Jika teman-teman masih belum paham, maka teman-teman bisa klik di kolom komentarnya. Adapun teman-teman jika sudah mengerti, alhamdulillah itu sangat bagus sekali dan berikan tanda centang
atau tanda like di videonya jika teman-teman sudah mengerti, dan jika teman-teman belum mengerti maka tulis komentar di kolom komentar. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan dalam penyampaiannya atau kurang jelas dalam membuat videonya. Jika teman-teman ada yang belum merasa kurang, maka teman-teman bisa coba ulang lagi dari video dari awal. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.